Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Video kali ini kita membahas pembelajaran matematika di kelas 5. Pada materi untuk mengingat bilangan pecahan. Disimak baik-baik ya. Ayo kita mengingat, masih ingatkah kalian bagaimana bentuk dari pecahan? Bentuk dari pecahan sendiri yaitu pembilang dibagi penyebut atau membacanya pembilang per penyebut. Diingat-ingat ya, yang atas adalah pembilang dan yang bawah adalah penyebut. Contohnya, di sini saya mempunyai contoh 2/5 atau 2 dibagi 5. Di mana 2 itu bagian atas yang menyatakan pembilang. Diingat-ingat ya, yang atas adalah pembilang. Dan angka 5 itu merupakan penyebut. Dia terletak di bawah. Sekali lagi saya ingatkan, yang atas adalah pembilang, yang bawah adalah penyebut. Oke, next slide. Berbagai bentuk pecahan. Masih ingatkah kalian apa saja bentuk dari pecahan? Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pecahan biasa. Contohnya, di sini saya mempunyai contoh 2/6, 3/5, 6/9, dan seterusnya. Jadi pecahan biasa itu terdiri dari pembilang dan penyebut saja. Kita ke bentuk pecahan selanjutnya. Saya mau mengingatkan kalian tentang bagaimana cara menyederhanakan pecahan. Bagaimana caranya? Nah, cara menyederhanakan pecahan yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama, hingga keduanya tidak bisa dibagi lagi. Atau bisa dengan cara mencari FPB-nya dari pembilang dan penyebut. Ya, kalau kita mencari FPB berarti bisa dengan cara teknik sengkedan atau pohon faktor. Tapi di sini saya mencontohkan dengan cara teknik sengkedan. Perhatikan baik-baik contohnya. Tentukan pecahan paling sederhana dari 3/6. Penyelesaiannya. Nah, FPB dari 3 dan 6 adalah kita sama-sama cari 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa. Di sini saya tuliskan dibagi dengan angka 3. 3 dibagi dengan 3 yaitu 1, kemudian 6 dibagi dengan 3 yaitu 2. Karena dua-duanya bisa dibagi, kita lingkari angka 3-nya. Kemudian ada yang belum kebagi, di sini 2, berarti kita bagi dengan 2. Yang 1 turun, yang 2 dibagi dengan 2, 1. Tidak dilingkari karena hanya membagi satu bagian saja. Jadi FPB dari 3 dan 6 adalah 3 yang kita lingkari saja. Karena kita sudah menemukan FPB dari 3 dan 6 adalah 3, maka pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka 3 keduanya. Perhatikan kotak biru yang ada di sini. Nah, jadi 3 dibagi 3 sama dengan 1 dan 6 dibagi dengan 3 yaitu 2. Ini hasilnya. Next. Ke berbagai bentuk pecahan yang kedua ada pecahan campuran. Di mana pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Diingat-ingat ya.
bisa dibagi jadi dua, bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Langsung saja ke contohnya. Di sini saya mempunyai dua angka yang besar di depan dengan 1/3. Bisa kita pisah seperti ini. 2 sendiri yang besar ditambah 1/3. Di mana 2 adalah bilangan bulatnya. Jadi angka yang besar di depan itu namanya bilangan bulatnya. Sedangkan pecahan yang di belakang 1/3 ini merupakan pecahan biasa. Maka dari itu pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan biasa. Diingat-ingat ya. Kemudian di sini kita akan membahas mengulang kembali yang ada di kelas 4 cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, jika kalian menemukan angka pada pembilang yang atas lebih besar dari penyebutnya, lebih besar dari yang bawah, maka dapat diubah dari pecahan biasa ke pecahan campuran dengan cara porogapit ya. Perhatikan baik-baik di sini contohnya. 17/4 di mana angka pembilang atau yang atas lebih besar daripada yang bawah. Ini bisa kita rubah menjadi pecahan campuran dengan cara porogapit. Nah, 17 yang di dalam, 4-nya yang di luar. Kemudian kita cari 17 dibagi 4 yang mendekati adalah 4. Berarti 4 dikali 4 sama dengan 16, sisa 1. Cara menuliskannya, jadi porogapitnya sampai di sini saja. Dan cara menulisnya ke pecahan campuran diingat-ingat kita tulis yang atas terlebih dahulu. Nah, ini ada angka 1, yang atas 4 berarti 4 ini sebagai bilangan bulatnya yang besar. Habis atas kemudian yang bawah. Yang bawah ini 1 sebagai pembilangnya. Kemudian yang samping yang nomor 3 ini sebagai penyebutnya. Jadi hasilnya 4, 1/4. Kemudian kita membahas cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Jadi sebaliknya, kalau tadi kita membahas cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran, yang ini kita membahas tentang cara merubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Gimana caranya? Di sini saya mempunyai contoh 2, 1/4 di mana penyebutnya yang bawah dikali dengan yang besar atau bilangan bulatnya. Yang langkah pertamanya. Jadi 4 dikali 2, kemudian ditambah dengan pembilangnya. Jadi muter ya dari bawah ke samping dikali, kemudian ke atas ditambah. Sama dengan 4 dikali 2 ditambah 1. Untuk penyebutnya diingat-ingat penyebutnya tetap. Kalau di sini penyebutnya 4 berarti sama 4. Kalau di sini 5 berarti 5 ya. Dan seterusnya. Jadi sama dengan 4 dikali 2 adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9/4. Berbagai bentuk pecahan lagi. Bentuk pecahan yang ketiga ada namanya pecahan desimal. Pecahan desimal itu pecahan per sepuluhan, per seratusan, dan seterusnya tergantung komanya nanti ya. Diingat-ingat pecahan desimal itu identik dengan koma, ada tanda komanya. Contohnya di sini saya mempunyai 0,3. Nah, cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, langkah pertama adalah perhatikan angka yang ada di belakang koma. Contohnya di sini saya mempunyai 0,3 di mana angka di belakang koma terdapat hanya 1 yaitu angka 3. Maka dapat diubah menjadi pecahan berpenyebut 10. Jadi pembilangnya itu angka yang ada pada angka ini hanya ada 0,3, kita tulis 3-nya per 10. Kenapa 10? Karena di belakang koma hanya ada 1 angka. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti per 100. Kalau di belakang koma ada 3 angka, berarti per 1000. Nolnya ada 3.
ya. Begitupun seterusnya. Kemudian langkah yang kedua, sederhanakan jika bisa disederhanakan. Oke, selanjutnya, kalau tadi kita sudah belajar tentang cara merubah pecahan desimal ke pecahan biasa, di slide ini kebalikannya, sebaliknya. Cara merubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Caranya bagaimana? Cara yang pertama bisa dengan mengubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contohnya di sini saya mempunyai 3/5. Kira-kira dikali dengan angka berapa yang biar bisa penyebutnya 10? Dikali dengan angka 2. Kalau bawahnya dikali dengan angka 2, berarti atasnya juga dikalikan dengan angka 2, harus sama, ya. Berarti 3 dikali 2 sama dengan 6, 5 dikali 2 sama dengan 10. Sama dengan berapa? 0,6. Nah, kok bisa 0,6? Coba lihat, pernya 10. 10 kan nolnya ada 1, berarti di belakang koma angkanya ada 1, 0,6. Kemudian bisa dengan cara yang kedua, cara pembagian bersusun atau porogapit. Sama ya angkanya ya, 3/5. Perhatikan pembagian bersusunnya, 3 dibagi 5 tidak bisa dikasih 0, berarti atasnya ditambahi 0, 30 dibagi 5, 6, berarti hasilnya 0,6. Sama ya hasilnya ya, cuma caranya saja yang berbeda. Oke, next selanjutnya. Untuk pecahan yang nomor 4 yaitu persen. Persen adalah bentuk lain dari pecahan berpenyebut 100. Itu pasti ya. Kalau persen kita rubah menjadi pecahan biasa itu per 100. Diingat-ingat. Contohnya di sini saya mempunyai contoh 15%. Nah, cara merubah bentuk persen ke pecahan biasa adalah langkah yang pertama, mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100. Jadi berapapun angkanya, itu penyebutnya pasti per 100, yang bawahnya 100 ya. Jadi 15% jadi 15/100. Karena ini bisa disederhanakan, langkah kedua yaitu sederhanakan jika bisa disederhanakan. Cara menyederhanakannya bisa dengan cara mencari FPB-nya. FPB dari 15 dan 100 adalah, coba kita cari bilangan prima yang bisa membagi keduanya. Kita bagi keduanya dengan angka 5. 15 dibagi 5 adalah 3. 100 dibagi 5 adalah 20. Kemudian kita bagi lagi dengan 3. Yang 3 dibagi 3, 1. Yang 20 turun. Tidak dilingkari. Karena hanya membagi 1. Kalau tadi yang 5 kita lingkari. Karena membagi keduanya. Kemudian dibagi dengan 5 lagi, yang 1 turun, 20 dibagi 5 yaitu 4. Tidak kita lingkari lagi karena hanya membagi 1 bagian saja. Kemudian kita bagi dengan 2 lagi, yang 1 turun, 4 dibagi 2 adalah 2. Tidak dilingkari karena hanya membagi 1 bagian saja. Kemudian dibagi dengan 2 lagi, satunya turun, 2 dibagi dengan 2 adalah 1. Jadi FPB dari 3 dan 5, mohon maaf, ini FPB dari 15 dan 100, mohon maaf ini salah ketik ya, 15 dan 100 adalah 5. Ya, jadi kita tulis angka yang dilingkari saja. Karena FPB dari 15 dan 100 adalah 5, maka pembilang dan penyebutnya dibagi dengan 5. Perhatikan kotak biru ini ya. 15 dibagi 5, 3, sedangkan 100 dibagi dengan 5 sama dengan 20. Jadi hasilnya adalah 3/20. Nah, sebelumnya kita sudah belajar tentang cara merubah
persen kepecahan biasa. Nah, di slide ini kita belajar tentang cara merubah pecahan biasa ke persen. Jadi kebalikannya ya. Kalau tadi persen ke biasa, sekarang biasa ke persen. Caranya bagaimana? Yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 100. Diingat-ingat harus per 100 ya. Tidak boleh 10, 1000 atau seterusnya. Harus 100. Contohnya, di sini saya mempunyai 1/2, berarti kira-kira angka berapa yang bisa mengalikan dengan 2 yang hasilnya 100? Nah, di sini dikalikan dengan 50. Karena 50 dikali dengan 2 adalah 100, ya. Kalau bawahnya dikali dengan 50, berarti atasnya juga dikali dengan 50, harus dua-duanya, ya. Atas dengan bawah dikalikan dengan angka yang sama. Hasilnya 1 dikali 50, 50. 2 dikali 50, 100. Sama dengan 50%. Jadi pembilangnya terus tinggal dikasih tanda persen. Ya. Oke, next selanjutnya. Oke, sekian video pembelajaran tentang mengingat bilangan pecahan kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan atau kekurangan dari segi penulisan, ucapan, atau yang lain ya. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.